Jadi belakangan ini lagi rame persoalan konflik panas antara Iran dengan entitas aneh yang bernama Israel. Gue yakin banyak dari lu semua yang kerjaannya tiap hari pantengin berita buat ngikutin perkembangan konflik antara dua entitas ini. Yang mana konflik ini tuh sangat penting buat kita semua warga bumi yang belum pada merit gitu loh. Karena ya nasib kita semua yang masih pada jomblo ini bakal ditentukan oleh damai atau enggaknya kedua entitas ini. Bahkan udah banyak pengamat yang bilang bahwa konflik Iran-Israel ini kalau nggak segera damai, nggak menutup kemungkinan bakal jadi momen awal meletusnya Perang Dunia Ketiga. Konflik ini tuh diperpanas oleh ikut campurnya Amerika Serikat yang ngakunya polisi dunia. Per hari ini gue bikin video, Amerika Serikat resmi beraksi dengan menargetkan fasilitas nuklir milik negara Iran. Tapi di video kali ini gue nggak akan ngomongin detail perkara konflik antara dua kekuatan tersebut, karena gue lihat dari banyaknya berita yang beredar, udah banyak ratusan bahkan ribuan berita atau video yang membahas tentang detail konflik kedua entitas ini. Jadi gue rasa bakal menarik kalau kita bahas dari sudut pandang ekonomi. Kenapa ekonomi? Gini ya, lu kalau mau konflik pasti butuh yang namanya sumber daya yang banyak dong. Lu harus punya cukup duit untuk membiayai konflik tersebut. Jadi ya ekonomi ini merupakan bahan bakar untuk bisa melancarkan aksi atau operasi militer. Dan satu lagi, gue nggak pengen nih kita semua cinta buta tanpa melihat fakta-fakta yang sebenarnya. Tentu kita semua happy ketika ada negara yang berani secara terbuka melawan entitas aneh yang bernama Israel ini. Nah tapi kita juga perlu lihat keadaan yang sebenarnya. Gimana kondisi Iran sekarang? Apakah Iran punya cukup duit atau enggak dan sebagainya. Jadi di sini gue bakal bahas objektif mungkin terkait kondisi ekonomi negara Iran. Kita cari tahu bareng-bareng seberapa kuat ekonomi Iran di tengah konflik yang makin panas ini. Simak videonya sampai habis dan di akhir video nanti coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Kalau kita lihat sumber dayanya, Iran tuh sebenarnya negara yang kaya raya. Mereka punya sumber daya energi yang super melimpah. Dari sumber yang gue baca, Iran tuh negara dengan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Nah, di era sebelum revolusi Islam 79, Iran tuh sempat jadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Timur Tengah. Pada saat itu, pemerintahan Shahriar Pahlavi ngebuka pintu selebar-lebarnya buat investasi asing. Jadi mereka bisa bangun infrastruktur gede-gedean dan bisa melakukan modernisasi ekonomi secara besar-besaran. Gue yakin lu juga udah tahu kan, ekspor minyak masih jadi andalan utama Iran untuk mengisi pundi-pundi kas negara. Dana dari minyak ini dialirin ke pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, militer, dan sebagainya. Ya intinya untuk ngebangun negaranya lah. Di era ini, kota-kota besar kayak Teheran itu tuh jadi simbol kemajuan. Gedung-gedung baru banyak bermunculan, pusat perbelanjaannya yang makin rame. Intinya gaya hidup masyarakatnya tuh perlahan mulai bergeser ke arah yang lebih modern gitu. Yang barusan gue jelasin itu kelebihannya. Tentu era pemerintahan Shah Pahlavi juga punya banyak kekurangan. Contohnya kayak kesenjangan sosial. Jadi yang menikmati hasil minyak ini tuh kebanyakan masyarakat menengah ke atas, sedangkan masyarakat menengah ke bawah tetap hidup susah. Kebanyakan dari mereka nggak ngerasain kenikmatan instan yang dihasilkan oleh minyak tersebut. Ya mungkin keadaannya mirip-mirip lah sama pemerintahannya Soeharto. Pembangunan lancar, ekonomi naik. Tapi di sisi lain, banyak juga duit negara yang kabur ke kroni-kroni kekuasaan. Jadi ya kalau ngomongin pemerintahan, setiap era pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Singkat cerita, di tahun 79 Shah Pahlavi dilengsarkan dan digantikan oleh Ayatollah Khomeini. Di titik ini, Iran resmi berubah menjadi Republik Islam dengan sistem pemerintahan teokratis. Nah, dari sinilah arah ekonomi dan politik Iran mulai berbelok tajam. Dari sini, Iran tuh jadi musuh ideologis bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Pemerintah baru Iran yang anti barat langsung bikin hubungan diplomatik Iran dengan banyak negara hancur berantakan. Hasilnya jelas dong, siapapun yang berani berseberangan melawan barat bakal kena sanksi bertubi-tubi. Mulai dari larangan dagang, pemutusan kerjasama perbankan, pembukuan aset luar negeri, sampai yang paling parah embargo minyak. Yang padahal kita semua tahu kalau minyak itu ibarat jantung bagi Iran. Dan gak cuma itu, Iran juga dikeluarin dari sistem SWIFT. Ini tuh suatu jaringan transaksi perbankan internasional. Artinya, Iran kesulitan buat transaksi sama dunia luar. Akibatnya, banyak investor asing pada cabut, nilai tukar mata uangnya langsung anjlok, dan yang lebih parah, inflasi makin menggila. Jadi pada saat itu, ekonomi Iran tuh pelan-pelan kayak dicekik dari luar dan dari dalam. Ya wajar sih, yang namanya ganti rezim apalagi ganti sistem, pastinya bakal banyak munculin masalah-masalah baru. Apalagi ideologinya berseberangan sama ideologi barat. Ya makin ribet lah. Nah setelah itu, baru aja Iran selesai ngatur napas pasca revolusi Islam 79, mereka langsung dihantam badai yang jauh lebih berat. Gak lain dan gak bukan adalah perang 8 tahun melawan Irak. Jadi periode tahun 80 sampai tahun 88, ini tuh jadi salah satu masa tergelap dalam sejarah modern negara Iran. Waktu itu Saddam Hussein yang merupakan pemimpin Irak, mungkin ya dia ngelihat Iran yang lagi goyah, lagi gak stabil gitu. Dia beranggapan bahwa itu adalah momen emas buat nyerang Iran. Niatnya tuh gak cuma ngerebut wilayah perbatasan yang kayak minyak doang, tapi juga
buat ngejatuhin pemerintahan baru Iran yang dianggap berbahaya secara ideologis. Jadi ya perang ini tuh bukan cuma baku hantam di medan tempur, tapi juga pertarungan ego, pertarungan ideologi, dan kepentingan geopolitik. Iran yang pada saat itu masih belum stabil secara internal, dipaksa bertarung habis-habisan demi mempertahankan kedaulatan negaranya. Dan dampaknya juga nggak main-main. Infrastruktur yang baru dibangun banyak yang rusak, bandara, pelabuhan, kilang minyak, semuanya tuh jadi target sasaran. Kalau lu mikir cuma ini doang, ya nggak cuma itu. Ekonomi Iran yang lagi sakit pasca revolusi juga makin anjlok. Jadi ya pada saat itu negara harus mengalihkan hampir semua sumber dayanya buat biaya perang seperti beli senjata, logistik militer, dan pengobatan korban perang. Nah, beberapa sumber menyebutkan total kerugian ekonomi yang diderita Iran akibat perang ini ditaksir mencapai lebih dari 600 miliar US dollar. Lu bayangin seberapa banyak itu duit. Ini buat ukuran negara yang baru aja ganti rezim dan dihujani sanksi internasional. Jelas dong, ini tuh beban yang beratnya kebangetan gitu. Dan yang bikin situasi makin sulit, Iran tuh harus bertempur nyaris sendirian. Lu bayangin pada saat itu Irak dapat dukungan dari negara-negara Arab Teluk. Bahkan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang biasanya saling lawan, biasanya berantem, ini tuh ikut bantu Irak. Sementara Iran diblokade dari berbagai arah, diserang dari berbagai penjuru. Ya intinya Iran tuh dikepung dari mana-mana lah. Tapi ya inilah ketangguhan orang Persia gitu. Waktu itu dunia juga kaget, kok bisa Iran tetap bertahan dengan segala keterbatasannya. Mereka bisa bertarung selama 8 tahun tanpa tumbang. Dan ini jadi bukti awal bahwa Iran punya daya tahan yang gak bisa dianggap remeh, terutama kalau menyangkut harga diri nasional dan kedaulatan. Nah, masuk ke era 2000-an, Iran mulai bangkit nih. Mereka menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara non-barat seperti Rusia, Cina, atau Venezuela. Tapi pada 2018, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, mereka tuh keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA dan menjatuhkan sanksi baru yang lebih keras kepada Iran. Efeknya langsung terasa ke berbagai sendi kehidupan Iran. Akses Iran terhadap pasar global langsung dibatasin. Investor asing pada kabur, mata uang Iran langsung anjlok. Bahkan ya lagi-lagi, ini tuh sampai bikin inflasi di negara Iran naiknya setinggi langit. Tapi nih ya, jujur gue sendiri salut sih. Walaupun faktanya Iran gak semakmur itu, tapi negara ini bisa bertahan di tengah gempuran sanksi barat yang gak ngotak gitu loh. Nah, pertanyaan besarnya, gimana kondisi Iran pada saat ini? Dari data yang gue dapet, ternyata kondisi ekonomi Iran masih jauh dari kata stabil nih. Bahkan kalau kita bandingin sama Indonesia, ya ini tuh bisa dibilang kondisinya 11-12 gitu. Data dari IMF menunjukkan PDB per kapita Iran itu tuh cuma 1.750.000 US dollar. Kalau kita bandingin sama Indonesia, ternyata masih mending Indonesia. PDB per kapita Indonesia tuh di angka 5.030.000 US dollar. Walaupun PDB per kapita ini bukan cuma satu-satunya alat ukur untuk menentukan kekayaan, tapi ya ini sebagai gambaran kasarnya lah. Pengangguran di Iran juga nggak sedikit. Dari 87,5 juta penduduknya, sekitar 9,5%-nya merupakan pengangguran. Ya kurang lebih jumlahnya 8,3 jutaan lah. Sedangkan di Indonesia yang populasinya 250 juta jiwa, penganggurannya tuh di angka 5% atau 14,2 juta jiwa. Ya ini kan secara presentase jauh gitu loh, masih mendingan kita. Kemudian inflasi di Iran juga gak kalah serem nih. Lu bayangin Iran tuh negara dengan inflasi tertinggi di Asia, angkanya mencapai 45%. Nih ya, temen gue yang sempat mampir ke Iran tahun kemarin, dia tuh cerita kalau harga roti yang dia beli hari ini sama harga roti yang dia beli besoknya di toko yang sama, jenis rotinya sama, harganya tuh bisa naik drastis. Jadi harga roti hari ini 10.000, besoknya bisa naik jadi 14.000. Lu bayangin seberapa ngerinya kondisi ekonomi Iran saat ini. Mungkin ntar di kolom komentar banyak yang gak terima. Tapi ya inilah faktanya. Walaupun kita nggak suka sama Israel, tapi ya jangan jadi orang yang cinta buta gitu loh. Secara objektif gue harus bilang ekonomi Iran tuh emang lagi berat. Dan gak cuma berat, tapi ya bisa dibilang kayak orang yang lagi lari maraton sambil kehabisan napas. Lari maraton sambil bawa beban berat gitu loh. Lu bayangin aja negara ini tuh udah puluhan tahun hidup dalam kondisi dicekik sama sanksi internasional, terutama dari Amerika dan sekutunya. Sanksi ekonomi yang ngeblok perdagangan, ngeblok perbankan, bahkan sampai ekspor minyak yang notabene jadi sumber utama penghasilan mereka. Ya, tapi hebatnya, mereka masih bisa berdiri sampai hari ini. Masih bisa nyalain reaktor nuklir, masih bisa kirim drone, bahkan main perang lewat jaringan sekutunya di berbagai belahan dunia. Jadi Iran tuh bukan negara biasa. Mereka bukan negara yang baru kemarin sore lahir terus langsung mau cari panggung kayak yang ono. Iran ini negara yang punya ribuan tahun sejarah, pernah jadi pusat peradaban, dan udah kenyang hidup dalam kondisi sulit. Sejak revolusi Islam 79, Iran tuh udah kayak atlet yang bertahan hidup. Mereka udah biasa dihujat, mereka udah biasa diboikot, dikucilkan, tapi ya tetap jalan. Mereka nggak gampang tumbang gitu loh. Ya gue nggak bilang kalau mereka tuh negara yang paling hebat, enggak. Tapi kalau soal bertahan hidup, Iran tuh punya jam terbang yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Mereka tahu gimana caranya survive meskipun seluruh pintu dunia ditutup untuk mereka. Gimana caranya tetap bisa jual minyak walaupun disanksi sana sini. Gimana caranya ngembangin teknologi militer sendiri walaupun
akses ke luar negerinya diblok total. Mereka tuh pinter main strategi, mereka paham diplomasi bayangan, dan yang jelas mereka tuh punya jaringan sekutu di lapangan yang loyalnya keterlaluan gitu. Kalau lu nanya apakah Iran mampu meladeni konflik terbuka dengan Israel dan sekutunya, jawaban gua secara ekonomi jujur sangat berat banget asli. Dengan PDB per kapita yang masih di bawah 2000 USD, inflasi gila-gilaan sampai 45%, dan penganggurannya yang sangat tinggi, Iran tuh jelas tidak dalam kondisi ideal untuk perang berskala besar. Satu langkah mereka yang salah tuh bisa bikin stabilitas internal mereka runtuh. Tapi ini poin pentingnya, Iran tuh nggak cuma ngandelin ekonomi buat perang, mereka ngandelin ideologi dan jaringan. Proxy war itu jadi andalan. Mereka tuh biasanya ganggu lawan lewat jalur-jalur yang nggak langsung, kayak nyari celah, nyerang dari jauh, dan manfaatin konflik di negara lain untuk nekan lawannya. Jadi buat mereka, pertempuran tuh bukan cuma soal siapa yang punya senjata paling mahal, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama. Dan sejarah membuktikan, Iran tuh beneran tahan banting. Makanya nih, buat Israel dan sekutunya, gue saranin jangan anggap enteng keturunan Persia. Jangan ngira karena ekonomi mereka kurang bagus, mereka gampang dikalahin. Iya, mereka nggak punya banyak duit, tapi mereka tahu gimana caranya pakai yang sedikit itu jadi ancaman nyata. Jadi gimana pendapat lo terkait pembahasan kali ini? Menurut lo seberapa kuat Iran untuk bertahan melawan Israel dan sekutunya? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar.